anak, gendong anak, membesarkan anak, nyekolahkan anak, cari mantu. Sudah mantu, ngurus cucu. Selesai ngurus cucu, berangkat ke Sapuro. Ini acaramu, berdandan, pacar-pacaran, kawin, beranak, bercucu, Sapuro. Ini coba acaramu. Bagaimana kita akan bersembunyi kalau ini nanti diperiksa oleh Tuhan? Kapan kamu beramal saleh? Kapan kamu akan haji? Kapan kamu berjihad fisabilillah? Kapan kamu berkorban untuk masyarakat? Kalau hidup hanya pacar-pacaran, kawin, beranak, bercucu, mati, Sapuro. Setiap kita nanti akan bertanggung jawab di muka Allah tentang ini. Baik, sekarang saudara-saudara yang terhormat, alaikum anfusakum, kamu bertanggung jawab. Arahkanlah sekarang kegiatanmu menyelamatkan dirimu dari cilaka, menyelamatkan dirimu dari kegagalan, menyelamatkan dirimu dari hidup yang kosong. Kesini kamu harus mengarahkan perjuanganmu. Kunci ke satu, tadi sudah saya sebutkan, selamatkan dirimu dari bodoh. Kuasai ilmu pengetahuan. Belajar, belajar, belajar. Yang dinamakan belajar itu bukan masuk sekolah. Sekolah itu satu bentuk cara belajar. Tapi dunia yang luas ini sekolah untukmu. Kelas yang terbuka untukmu dunia ini. Kalau kamu mau mempergunakan akalmu. Orang bisa pintar sambil masuk ruang sekolah. Kalau kamu mempunyai kemampuan mengambil pelajaran dari apa yang di kiri kananmu. Untuk inilah sangat diperlukan teman. Kamu bisa menjadi orang yang sukses kalau kamu berteman dengan orang yang rajin. Kamu bisa menjadi orang yang berbahagia kalau kamu berteman dengan orang yang ahli bekerja. La tashabil kaslan fi ayyi hal. Kamu jangan berteman dengan si pemalas. Kaslan, kaslan, kaslan. Pemalas, pemalas, pemalas. Kamu akan ketularan dengan sifat malas. Cari teman yang rajin, yang ahli bekerja. Kenapa malas ini penyakit menular? Tanda orang pemalas banyak ngomong. Banyak bicara, kerja tidak ada. Terutama ini di kalangan anak-anak perempuan. Suka ngomong, saya bicara, bicaranya kosong. Tidak ada apa-apa. Saudara-saudara yang terhormat, rahasia hidup ini rahasia teman. Orang yang dikehendaki Allah akan hidup berbahagia. Dikurniai Allah teman yang bisa membawanya bekerja. Teman yang rajin. Orang kalau dikehendaki Allah akan cilaka, diberi Tuhan teman bajingan pemalas. Dari itu hati-hati kamu berteman. Hati-hati kamu berteman. Jangan gampang-gampang terima teman. Jangan kamu kira seluruh orang yang senang ketawa-ketawa di dekatmu pantas untuk jadi temanmu. Kadang-kadang orang yang suka ketawa-ketawa di dekatmu itu setan yang akan membawamu ke jurang.
Tapi teman yang baik itu yang berani mengatakan kata yang benar kepadamu. Biarpun kamu akan marah, dia mau menunjukimu. Ini tandanya teman yang tulen benarnya. Kalau kamu harus bermohon kepada Allah, mintalah, ya Allah, ya Rabb, supaya hidup saya berbahagia. Kurniailah saya teman yang bisa membawa saya kepada bahagia. Saudara, teman yang paling tulen bagi seorang laki-laki, istri. Teman yang sebenarnya teman bagi seorang perempuan, suami. Oleh itu hati-hati kamu wahai anak-anak gadis, jangan gampang-gampang cari suami. Karena orang yang akan jadi suami itu belum seluruhnya temanmu. Ada orang yang ketarik kepadamu hanya ketarik pupurmu. Dia tidak ketarik kepada dirimu. Dia hanya melampiaskan nafsunya untuk kamu. Apa itu temanmu? No. Enggak. Kamu tahu, katanya Sahibul Hikayat, ada seekor macan duduk berjongkok di muka kandang kambing. Si macan tadi menyusun jari menghadap ke kandang kambing. Dalam kandang tadi ada seekor anak kambing. Si macan mengatakan, wahai anak kambing, I love you. Ana uhibbuk. Ana uhibbuk. Aku cinta kepadamu, wahai anak kambing. Apa betul ini cinta? Tenggorokannya terus naik karena lapar melihat anak kambing. Katakannya cinta. Ini banyak anak laki-laki sekarang melihat anak gadis semacam ini. Dia hendak melampiaskan nafsunya, mengatakan, saya cinta kepadamu, wahai Adinda, wahai Adinda. Cinta. Ya Allah. Ini saya balikkan, dari perempuan ke laki-laki sekarang juga banyak begini. Banyak perempuan terhadap laki-laki mengatakan, wahai kakak, saya cinta kepadamu. Katanya wanita, pakai air mata lagi itu kata-kata. Lah si laki-laki ini sudah lemes, keringatan dia. Nah ini kepalsuan dunia sekarang. Maka dari itu kamu harus dengan mata terbuka dalam perkawinan. Cari teman yang benar-benar sehidup semati, yang katanya sampai ke laut api akan hidup sama-sama. Tidak perlu sampai ke laut api kok. Sampai di kali saja di hujan, musim banjir datang, dia masih tetap jodohmu yang cinta kepadamu, itu sudah syukur. Jadi beginilah saudara-saudara yang terhormat, kalau kamu ingin sukses, hati-hati memilih jodoh. Salah-salah kamu pilih jodoh, gagal kamu dunia akhirat. Tapi kalau kamu berhasil mencari jodoh, kamu akan dikurniai Allah jannatain. Waliman khafa maqama rabbih jannatain. Kalau pandai-pandai kamu kawin, kamu mendapat 2 surga. Surga di dunia, surga di akhirat. Nanti latihan tentang kawin dibicarakan pengajian nanti. Jadi yang sekarang kita teruskan dulu pertalian menjaga diri dengan menjaga orang banyak. Ini niat saya akan merampungkan dengan pengajian ini. Oleh karena ayat yang bunyinya alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jaga dirimu, beri bekal dirimu. Kalau kamu memang sudah mendapat hidayat Allah, membimbing dirimu ke dalam hidayat Allah, la yadurrukum man dhalla,
sesatnya dunia, orang-orang yang sesat di kiri kananmu, la yadurrukum, tidak bisa membahayainmu lagi, asal kamu sudah berada di dalam hidayat Allah. Jadi maknanya, dahulukan memberi bahan kepada dirimu. Insya Allah, zaman yang luas ini tidak nanti akan bisa mengorbankanmu. Sekalipun zaman penuh kejahatan, penuh dosa, kamu tidak akan terpengaruh dengan dosa orang banyak. Kalau dirimu sudah mempunyai modal hidayah dan iman. Kalau iman sudah mantap di dadamu, hidayah Allah sudah ada di dalam dadamu, masyarakat yang banyak ini tidak bisa mempengaruhimu lagi. Tapi kalau imanmu lemah, hidayat Allah belum kamu miliki, kamu akan jadi bola pingpong oleh zaman, akan dipermainkan oleh zaman, dipermainkan oleh omongan tukang propaganda. Datang ID PKI, berontak, kamu jadi pemuda rakyat, turut PKI. Datang banteng, pakai tanduk, demi marahin, kamu jadi marahin lagi. Datang kiai meneriakkan sabil, sabil, Allahu Akbar, kamu sudah menjadi pahlawan sabilillah lagi. Datang zaman Golkar, datang zaman P3, entah tahu zaman yang akan datang zaman apa lagi, saya tidak mempunyai dugaan. Tapi saya khawatir kalau kamu jadi bola pingpong dimainkan oleh zaman, tang-tong ke sana sini. Yang senang orang lain, kamu gepeng. Ini yang ditakuti kalau kamu tidak memiliki diri. Itu sebabnya imanmu, agamamu, hidayatmu, kuasai dulu. Kalau ini sudah ada, kamu boleh masuk ke masyarakat. Kamu tidak akan dipermainkan oleh masyarakat. Saudara-saudara, ada orang mengira mementingkan diri sendiri, mengalahkan kepentingan awam. Dikiranya dua barang ini berlawanan. Mungkin dia jadi berlawanan, tapi sebenarnya di dalam Islam mendahulukan modal diri, pemagaran diri, menyempurnakan iman dan hidayat pada diri. Itu bukan bermakna kita mengelak dari masyarakat. Tidak. Kita masuk ke masyarakat nanti dengan modal. Sesudah kita menjadi orang yang beriman, sesudah kita memiliki hidayat Allah, sesudah kita kenal kepada Tuhan, baru dengan modal ini kita menempatkan diri di dalam masyarakat. Saudara-saudara, masuk ke dalam masyarakat bagi seorang yang beriman dari dua pintu. Pintu pertama, amar ma'ruf. Kita mengajak manusia ke tempat yang baik. Kenapa kita mengajak ke tempat yang baik? Karena kita sudah tahu yang baik itu yang mana. Kita sudah tahu yang baik. Kita bisa beramar ma'ruf. Kita ajak orang lain kepada yang baik. Akhlak yang baik. Budi pekerti yang baik, kelakuan yang baik, tindak tanduk yang baik. Kita ajak dengan mulut. Sesudah kita memperlihatkan dengan badan kita, bagaimana yang dinamakan amilus salihat itu. Dengan badan kita sudah kita perlihatkan perbuatan yang baik, baru kita mengajak orang lain berbuat baik. Saudara, kebaikan. Berapa banyak jenis kebaikan yang harus kita ketahui? Berapa banyak barang baik di dalam alam ini yang harus kita ketahui? Dengan kata-kata lain,
Amal saleh, amal saleh, amal saleh. Berapa angkanya amal saleh? Dan dari mana kita harus memulai amal saleh itu? Ini pertanyaan. Quran dengan 6.000 ayat lebih penuh bercerita tentang kebaikan. Kebaikan yang sebanyak itu dalam Quran, mana yang pertama yang harus kita kerjakan? Mana yang kedua? Mana yang ketiga? Mana yang terakhir? Pertanyaan ini diketengahkan orang di dalam agama. Berbuat baiklah. Ajaklah manusia kepada segala yang baik. Dan kalau orang bertanya, kebaikan apa yang pertama yang harus saya lakukan? Kamu boleh menjawab, kebaikan yang pertama yang kamu harus lakukan yaitu ninggalkan yang jelek. Kebaikan yang pertama, ninggalkan yang jelek. Kamu mengerti yang jelek? Asal kamu punya akal, kamu ngerti. Kecuali kalau akalmu tidak kamu pakai. Berutang, jelekkah apa tidak? Belum tentu. Kamu jangan katakan jelek. Orang kepepet berutang itu biasa. Nabi saja pernah berutang. Nabi. Jadi kalau di tempatnya orang kepepet lalu berutang, itu namanya jenggot tumbuh di dagu, lumrah. Jenggot tumbuh di sini itu lumrah. Kamu tahu yang jelek itu apa? Bukan berutang yang jelek. Berutang tidak mau membayar itu yang jelek. Nah, kalau dia jadi berutang karena kepepet, jangan kamu salahkan. Kamu kah orang lain kalau kepepet, anaknya sakit, masuk rumah sakit, rekening dokter, satu obat saja sudah 3.000. Anak terus menerus sakit, ya pantas kena utang. Sakit terus menerus, anak sakit, istri sakit. Jadi kalau kamu satu tempo terjerumus ke dalam utang, itu biasa. Jangan takut. Nah, ini asal jangan sampai ada niat tidak membayar. Ya, ini saya berutang tapi sudah steril. Ini kalau ada apa-apa nanti saya lari. Nah, ini kamu setan. Baru mulai berutang sudah niat tidak membayar. Kalau kamu kepepet, silakan berutang. Tapi dengan keyakinan, ya Allah, ya Rabb, saya berutang ini karena soal anak saya sakit, istri saya sakit. Saya akan bayar, sekalipun saya belum mengerti sekarang datang uangnya nanti dari mana. Tapi saya akan membayar, saya wajib membayar. Nabi mengatakan, siapa yang terpaksa berutang dan berniat hendak membayar dengan jujur, Allah akan memberi jalan dia membayar utang itu nanti. Ada-ada saja jalan yang diberikan Allah. Asal kamu jujur kepada Allah. Saya berutang dengan utang yang halal. Beri saya kesempatan membayar ya Allah. Ini berutang tidak tercela, tidak terlarang. Yang tercela tidak membayar utang, itu tercela. Dan itu sifat yang tidak baik. Kedua, yang bernama tercela, membiasakan berutang. Ya? Terpaksa berutang dengan membiasakan berutang, ini lain. Orang terpaksa berutang karena dia kepepet. Tapi orang yang membiasakan berutang tidak perlu apa-apa. Dia ke toko, ada kredit, ambil saja dulu. Ini sudah membiasakan kena kredit. Ini jelek, ini membiasakan berutang. Terutama ini ibu-ibu.
Tidak perlu apa-apa, hanya piring kelihatan di toko. Ah, ini kalau kredit boleh bayar 3 kali ansuran, sekalipun harganya 2 kali lipat. Ini membiasakan berutang, ini jelek. Kalau boleh kamu minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, aku jangan sampai terpaksa berutang lagi. Ya Allah, selamatkan diriku dari berutang. Kalau boleh biarlah saya berpiutang. Kalau ada orang lain meminjam kepada saya, ketimbang berutang. Seorang kalau berutang, harga dirinya jatuh. Kamu harus tahu yang berutang itu harga dirinya menurun. Andai kata dia pakai kumis, orang yang berutang itu kumis itu ngadapnya ke bawah. Kenapa? Kalau kelihatan orang menagih, bisa. Kalau ada orang menagih itu badan sudah kuncup sekali kayak ayam keluar dari kali, dari got. Bulunya itu menurun sekali. Ya? Sekalipun strip pakai pistol di pinggang, tapi kalau ditagih orang ke bawah. Ini macamnya kalau ditagih orang. Jadi seboleh-bolehnya kalau bisa kamu jangan sampai ditagih orang. Umumnya orang kalau sudah ditagih harga dirinya menurun sekali. Tadi gagahnya bukan main. Kelihatan orang yang bukan main. Datang dia, nagih rupanya itu. Badan sudah mendingin sekali. Tahu-tahu kelihatan lalu di sini, ya Allah, sarungnya sama. Dengan lagi kebetulan yang datang ini bukan orang menagih. Adiknya sendiri datang tapi sarungnya sama dengan orang yang menagih. Adiknya datang dia sudah derdep. Ini macamnya takut ditagih. Orang yang ditagih itu cepat sekali hilang insaniah manusianya. Oh ini tanggal sekian. Oh besok tanggal sekian. Ini orang akan datang lagi. Belum datang hari Selasa besok itu dia sudah titip sama istrinya. Malah nanti besok pagi datang orang itu bilang saja saya ke Semarang. Dia belum tidur di kamar. Sudah bohong sekali. Nah, istrinya juga sudah, kenapa? Tidak akan ke Semarang, kok bilang ke Semarang? Ini takut ditagih. Akhirnya memang orang itu datang. Si ibu yang dipesan tadi tidak ketemu dengan orangnya. Kebetulan dia sedang ke rumah tetangga di sebelah. Si penagih datang. Yang ditanya bukan ibunya, anaknya. Si penagihnya, mana bapakmu? Karena tadi dia tidak dengar ini. Kalau orang datang bilang ke papa ke Semarang, si anak sudah menjadi setan. Papa ke Semarang. Padahal dia tahu papanya nongkrong di kamar. Jadi anak jadi setan, istri jadi setan, si bapak setan. Ini tiga-tiga jadi setan karena berutang. Ini jeleknya orang kalau berutang. Jadi kalau boleh, usahakanlah kamu jangan sampai berutang. Tapi kalau kepepet jadi berutang, setiap malam berdoa kepada Allah, ya Allah, lepaskan saya dari utang, lepaskan saya dari utang, lepaskan saya dari utang. Beri saya kesempatan untuk lepas dari utang. Mumpung bicara tentang utang, saya tunjukkan satu wasiat dari Rasulullah. Orang yang merasa berat kena utang dan ingin dilepaskan Tuhan dari beban berutang, wirid yang paling baik dibaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini banyak barakahnya untuk melepaskan diri dari beban utang. Dan baharui niat setiap malam permohonan kepada Allah, beri saya kekuatan ya Allah untuk melepaskan diri dari hutang. Kemudian bacalah kalimat la haula wala quwwata
illa billahil aliyyil azim. Karena dia, kalimat ini mempunyai khasiat untuk membebaskan manusia dari beratnya utang. Saudara-saudara yang terhormat, mementingkan menjaga diri, mementingkan menjaga keluarga, melebihi daripada soal-soal orang banyak, soal masyarakat. Di dalam Islam itu bukan barang terlarang. Kalau kamu lebih mengutamakan menjaga anak binimu dan menjaga dirimu sebelum mencampuri soal masyarakat, berbakti kepada masyarakat, kamu boleh menjadikan soal masyarakat soal kedua. Tapi soal membekali diri, membekali keluarga, menyelamatkan famili, dijadikan soal kesatu. Saudara-saudara, apakah yang dimaksud menghadapi soal masyarakat? Dua pintu yang saya sebutkan tadi, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Terhadap masyarakat, kamu tidak boleh tutup mulut. Kalau kamu melihat barang-barang baik, terangkan ini ke masyarakat. Kalau kamu melihat perbuatan mungkar, jauhkan perbuatan mungkar ini dari masyarakat. Jadi beramar ma'ruf, mengajak ke dalam perbuatan baik, ini kewajibanmu terhadap masyarakat. Memanggil orang berbuat baik sama dengan kamu melakukan kebaikan itu sendiri. Mengajak temanmu pergi mengaji, itu dinamakan amar ma'ruf. Kalau ada kawanmu kelihatan, nah ini kamu jangan pusing-pusing, cobalah malam Selasa pergi mengaji. Mudah-mudahan ada satu dua ada kata-kata nanti dalam pengajian yang ada gunanya untukmu. Ini namanya kamu sudah mengajak orang kepada perbuatan baik. Nahi mungkar, ada orang yang sudah ketagihan forecast, ada yang ketagihan judi, ada yang sudah ketagihan totoan. Kamu tahu orangnya, apa salahnya kamu ingatkan, tidak baik, judi ini tidak baik. Carilah pekerjaan yang lebih baik. Jangan kamu dorongkan supaya dia jadi berjudi, tapi cegah supaya dia jangan berjudi. Saudara, amar ma'ruf dan nahi mungkar ada risiko. Apalagi di akhir zaman seperti sekarang. Ini sekarang akhir zaman. Juga boleh disebutkan zaman akhir. Kiamat tidak lama lagi sudah terjadi. Di akhir zaman ini banyak barang-barang yang tidak bisa terjadi dahulu sekarang terjadi. Mengajak orang berbuat baik sekarang bisa menimbulkan musuh. Dan kadang-kadang orang diajak itu malah ngejek kita. Melarang orang berbuat mungkar juga menciptakan lawan baru. Forecast. Pemerintah saja ditantang orang sekarang. Dengan makna orang tidak takut kepada kejahatan. Jadi maka melarang orang berzina, melarang orang berjudi, kadang-kadang menyebabkan orang memusuhi kita. Saudara-saudara, Nabi kita sudah meramalkan akan datang satu masa nanti di mana orang yang banyak berbicara tentang ma'ruf akan dimusuhi oleh dunia. Orang yang banyak bicara tentang mungkar akan dimusuhi oleh orang banyak. Apabila ini terjadi dan zaman ini terjadi, kita harus mempunyai pendirian yang tentu. Dengan makna amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak bisa ditinggalkan. Apapun yang akan terjadi, kita harus mengajak dunia ke dalam perbuatan yang baik, mencegah perbuatan yang mungkar. Kecuali, nah ini kecuali,
Kalau sudah terdapat 4 tanda dalam zaman, yang tanda ini tanda-tanda jelek sekali. Apabila 4 tanda ini sudah berkumpul, nampak di masyarakat, kamu boleh tutup mulut dari amar ma'ruf nahi munkar. Pusatkan sekarang energimu kepada menyelamatkan dirimu sendiri, menyelamatkan anak binimu. Kamu tidak bertanggung jawab soal umum dan soal masyarakat. Apakah 4 tanda ini? 1, apabila sudah terjadi dalam masyarakat apa yang dinamakan syuhan muta'. Syuh artinya penyakit batin, penyakit jiwa, pikiran yang tidak betul. Muta' itu yang ditaati oleh orang banyak. Pikiran yang tidak benar, pendirian yang tidak betul, ini yang ditaati oleh orang banyak. Kalau kamu berbicara juga di hadapan mereka, busuk hatinya itu akan membekas keluar, menyerangmu. Jadi ada waktunya masyarakat ini terpengaruh oleh syuhun muta'. Pendirian-pendirian jelek itu yang ditaati oleh orang banyak. Orang banyak tidak lagi memiliki pertimbangan yang wajar. Dalam masyarakat yang semacam itu, kamu jangan pura-pura pintar. Karena pikiran yang jelek itu akan menelanmu, akan mengorbankanmu. Taatnya kepada pikiran yang jelek itu akan menyebabkan kamu jadi konyol. Dari itu lebih baik kamu pada waktu itu mulai tutup mulut. 1, syuhun muta'. Karena kadang-kadang dalam masyarakat ini, pikiran-pikiran jelek itu gampang sekali mempengaruhi orang banyak. Apalagi kalau yang menerangkan itu orang gede, orang penting. Orang tidak akan menanyakan dalilnya apa ini pikirannya, padahal ini pikiran busuk. Syuhun muta', syuhun muta'. Pendirian keliru yang ditaati orang banyak. Kedua, hawa mutba', hawa nafsu yang diturutkan oleh orang banyak. Bukan pikiran sehat yang diturutkan, tapi hawa nafsu, dendam khasumat. Kalau orang banyak sudah itba', menurutkan hawa nafsu, maaf saudara-saudara, hawa nafsu. Saya ingat apa yang terjadi puluhan tahun yang lalu di Jawa Timur, ketika saya dengan Panglima di Malang menghadapi perubahan zaman pada waktu itu. Kebetulan saya dengan Panglima mempunyai pendapat sama tentang pawai dan ara-araan. Saya berpendapat ara-araan dan pawai ini menghabiskan sol sepatu saja. Itu merusakkan jalan. Biarlah yang pawai dan ara-araan itu tentara saja. Yang tidak tentara biarlah jangan turut. Apalagi utang. Ini anak-anak muda yang tidak ada kerja, disuruh mukul kulit mati ini senang. Tapi habis dia ara-araan pulang nanti perutnya lapar, nasi di rumah tidak ada. Dia ngamuk sama ibunya karena lapar. Ini kejadian puluhan tahun yang lalu.
Tapi karena ketika itu perasaan orang banyak senang demonstrasi, senang arak-arakan, terjadilah pertarungan pikiran di Jawa Timur, di Malang terutama. Tapi karena yang bicara ketika itu Kiai dengan seorang panglima, akhirnya suaranya Kiai dengan suara panglima menang. Anak-anak muda mau mengalah, tidak terjadi buang-buang inersi dengan hawa mutbah, hawa nafsu yang diturutkan. Pawai-pawai arah-arahan sekarang ini kadang-kadang itu tidak pakai perhitungan. Mana yang lahwan, mana yang laibah, mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Ya Allah. Kadang-kadang dalam masyarakat ramai, orang sudah memperturutkan hawa nafsu, dikira mesti memperturutkan pikiran yang sehat. Saudara-saudara, kalau hawa nafsu ini yang jadi imam dalam penghidupan, kadang-kadang pertimbangan manusia tentang benar dan salah tidak normal lagi. Baik, ini dua, syuhun muta', hawan mutba'. Pikiran jelek yang ditaati, hawa nafsu yang diturutkan. Kalau ini dua hal diiringi oleh penyakit ketiga yang dinamakan penyakit ketiga, yaitu i'jab kullu dzi ra'yin bi ra'yi. Kalau dalam zaman, dalam masyarakat, orang yang mempunyai pendapat sudah ujub, sudah takabur dengan pendapatnya dan mengira seluruh pendapat orang lain salah, yang benar hanya dia sendiri. Kalau ini sudah terjadi, saudara hati-hati memasuki masyarakat yang semacam itu. I'jabu kulli ra'yin bira'yih. Ujub, sombongnya orang dengan pendiriannya. Segala pendirian yang berbeda dengan dia dikatakannya salah. Apalagi kalau yang mengatakan ini penggede, pembesar, bisa menyebabkan dia lindas nanti orang-orang kecil yang berlainan pendapat dengan dia. Saudara-saudara, diktator dalam pendapat, diktator di dalam pendirian, tidak memberikan harga kepada pendirian yang berbeda. Ini kadang-kadang dalam masyarakat menonjol. Kalau kita dalam masa semacam itu masih berbicara tentang ma'ruf, berbicara tentang mungkar, kita nanti akan dilindas oleh Stonewall. Masyarakat merupakan roda yang menggiling kita. Dalam masa-masa semacam itu, orang boleh tutup mulut. Boleh tutup mulut. Karena tiga-tiga ini saksi bahwa dalam zaman itu kebenaran tidak berlaku lagi. Syuhun muta', hawan mutba', i'jabu kulli dira'in bira'yih. Pikiran-pikiran yang jelek itu yang ditaati, hawa nafsu itu yang diturutkan. Sesudah itu kesombongan orang yang mempunyai pendirian dengan pendiriannya. Segala orang yang bercorak lain salah, yang tidak cocok dengan partainya keliru. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat, yang terakhir, celah dari masyarakat yang keempat, yaitu syuhun muta', hawan mutba', yukul dira'yin bira'yi. Dunia atau harta yang menjadi tujuan manusia. Kalau orang sudah mementingkan amplop, mementingkan duit, kiai sudah bisa dibeli. Manusia tidak mempunyai harga lagi kalau sudah kena amplop. Kalau orang sudah mementingkan harta yang dinamakan dunia mu'assarah, dunia sudah berpengaruh kepada manusia, tidak lagi kebenaran. Dunia mu'assarah, dunia mu'assarah.
Kalau 4 barang ini sudah terjadi, 1, pikiran yang jelek, ini yang ditaati orang. 2, hawa nafsu, ini yang diturutkan. Yang ketiga, setiap orang mempunyai pendapat, mengira pendapatnya lah yang paling betul. Ujub dan takabur dengan pendapatnya. Sesudah itu, dunia muasarah, fulus di atas segala, baju di atas segala, kenyang di atas segala. Kalau ini sudah mempengaruhi manusia, kamu lebih baik jangan banyak bicara ketika itu. Saudara-saudara, disinilah batas waktu. Apabila orang sudah memperturutkan fikiran-fikiran yang jelek dalam masyarakat, orang sudah memperturutkan hawa nafsu, orang sudah ujub, takabur dengan pendiriannya dan memandang pendirian orang lain tidak masuk pertimbangan lagi. Sesudah itu, kesenangan dunia, fulus, oto, gedung, lebih berasar, berbekas di hati manusia. Kalau ini terjadi, kamu lebih baik mundur saja dari masyarakat. Jangan campur-campur amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih baik kamu urus dirimu, urus wiridmu, urus anakmu, urus binimu, tutup pintu, jangan terlalu meladeni orang banyak. Inilah saudara-saudara yang terhormat, niat saya menyambung pembicaraan dan kebetulan jamnya sudah sampai kepada batasnya. Saudara bawalah pulang pertimbangan ini dengan konklusi, pentingkan pertanggungjawabmu tentang dirimu. Sesudah itu, hadapi masyarakat selama masyarakat bisa menerimamu. Tapi kalau masyarakat sudah memperturutkan hawa nafsu, sudah diperhamba oleh dunia, orang bertentangan dengan sombong dengan pendiriannya dan memandang orang yang berbeda pendirian dengan dia salah semua, hawa nafsu yang menjadi imam, kamu hati-hati mencampuri masyarakat. Malah kalau kamu menghemat diri, agak kurang mencampuri masyarakat, lebih baik. Lebih banyak khalwat di rumah, lebih banyak zikir, lebih banyak mengaji, lebih banyak membaca buku. Jangan terlalu mengorbankan dirimu ke dalam masyarakat. Untuk masyarakat ini ada pemerintah yang mengurus, dan kamu tidak pemerintah. Selamatkan anakmu, selamatkan dirimu, selamatkan agamamu. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'ina, wa tawaffana muslimina ta'ibina, wa alhiqna bis salihina, waj'alna mimman ya'khudul kitaba bil yamin, waj'alna yawmal faza'il akbari aminin, wa adkhilna bi rahmatika wa karamika fi jannatin na'im, wa najjina bi 'afwika wa hilmika minal 'adzabil alim. Ya barru ya rahim, ya halimu ya karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana srif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana srif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana srif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.